Baru-baru ini terdapat jenis virus baru yang kalian semua pasti tahu. Virus corona dari Wuhan. Virus baru ini dikenal dengan COVID-19 yang adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Sedangkan virusnya sendiri diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebar dalam waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu 4 bulan lebih, sudah terdapat 170.000 korban jiwa. Coronavirus merupakan famili virus yang sering ditemukan pada burung dan mamalia. Meski begitu, manusia juga salah satu makhluk yang dapat menjadi inang dari virus ini. Pada manusia, virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui cairan yang dihasilkan manusia dan berterbangan di udara menghinggapi manusia lainnya. Coronavirus pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an. Dan diberikan nama corona dikarenakan bentuknya yang menyerupai bagian atmosfer paling luar dari matahari, yang disebut juga corona. Terdapat 4 genus pada famili coronavirus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Dari keempat jenis ini, hanya 2 yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alpha coronavirus dan beta coronavirus. Sisanya hanya menginfeksi hewan. Sebelum COVID-19 ini menjangkiti masyarakat Wuhan di Tiongkok Desember 2019 lalu, sebenarnya telah terdapat sejenis coronavirus yang masih sepupu dari COVID-19 ini, yaitu SARS coronavirus yang terjadi di China pada tahun 2002 dan MERS coronavirus yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012. Keduanya juga memiliki potensi untuk mengancam nyawa manusia loh. Sebelum kita membahas coronavirus lebih jauh, harus dimengerti bagaimana virus menyerang tubuh manusia. Virus terdiri dari material genetik berupa RNA atau DNA yang dilapisi oleh lemak dan protein. Virus membutuhkan inang untuk mereplikasi dirinya sendiri. Tanpa inang, virus hanyalah sebuah material genetik yang dilapisi oleh protein. Ketika virus menginfeksi manusia, virus akan berkontak dengan sel dengan memberikan material genetiknya pada inang dan menginstruksikan sel untuk mereproduksi virus itu sendiri, alias sel tersebut dibajak oleh virus. Sel yang biasanya memproduksi protein kebutuhan tubuh akan dipaksa memproduksi protein dan material genetik yang dibutuhkan oleh virus itu sendiri. Ketika virus sudah memenuhi sel, maka sel tersebut akan hancur dan virus akan menginfeksi sel lainnya. Virus COVID-19 diperkirakan mulai menginfeksi melalui hewan, seperti yang terjadi pada SARS dan MERS. Virus yang akan menginfeksi inang baru akan membawa material genetik dari inang sebelumnya. Jika virus menginfeksi inang yang beda spesiesnya, virus tidak akan mudah untuk dapat masuk menyusup pada inang baru ini. Namun, terdapat kemungkinan yang sangat kecil untuk virus bermutasi dan menginfeksi manusia. Virus yang telah menginfeksi manusia biasanya masuk melalui jalur pernapasan, lalu bergerak menuju paru-paru dan menginfeksi sel-sel manusia. Ketika virus mulai menginfeksi, maka akan muncul beberapa gejala seperti batuk, kesulitan bernapas, juga demam yang mengakibatkan suhu tubuh meningkat dengan harapan virus sensitif terhadap perubahan suhu sehingga lebih sulit bereproduksi lagi. Perang juga terjadi di tubuh manusia antara virus dengan sistem imun. Sistem imun akan membunuh sel-sel yang terinfeksi dan juga menghasilkan antibodi untuk mencegah virus mereproduksi dirinya sendiri. Hal ini mudah apabila sistem imun memiliki memori terhadap penyerangnya. Namun, coronavirus ini merupakan virus baru yang masih belum terdapat vaksin sehingga akan menyulitkan sistem imun. Tapi, kalian jangan panik dulu. Jika dibandingkan dengan sepupunya, SARS-CoV dan MERS-CoV,
SARS-CoV menginfeksi sebanyak 8.422 orang dengan angka kematian mencapai 916 jiwa orang. MERS-CoV menginfeksi sebanyak 2.499 orang dengan angka kematian mencapai 861 jiwa. Untuk COVID-19 sendiri memang lebih banyak menginfeksi orang. Hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan sudah menginfeksi sekitar 2,5 juta orang dengan angka kematian 170.000 orang. Jika ketiganya dibandingkan, MERS-CoV memiliki fatality rate yang tertinggi, yaitu sekitar 34,4%, lalu SARS-CoV dengan 11%, dan COVID-19 dengan 6,8%. Sejauh ini, memang belum terdapat vaksin yang ditemukan untuk mengatasi virus ini. Namun, banyak negara di dunia sudah mulai mengembangkan vaksin ini agar dapat digunakan oleh masyarakat yang terinfeksi. Oleh karena itu, hal yang terbaik untuk dilakukan adalah mencegah, karena tidak terdapat obatnya untuk saat ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah virus ini menginfeksi tubuh kita antara lain adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik atau gunakan hand sanitizer ketika tangan telah berkontak dengan benda yang disentuh orang lain. 2. Ketika batuk atau bersin, gunakan tisu atau lengan untuk menutup mulut. 3. Hindari aktivitas memegang wajah. 4. Physical distancing atau menjaga jarak terhadap orang di tempat publik. 5. Jika memiliki gejala COVID-19, lakukan isolasi mandiri. Apabila kondisi makin parah, pergilah ke rumah sakit rujukan. Kami harap penjelasan kami mengenai wabah COVID-19 ini dapat dengan mudah dipahami oleh kalian. Semoga wabah ini akan cepat berlalu dan masyarakat Indonesia dapat beraktivitas seperti biasa. Jika kalian menyukai konten ilmu pengetahuan seperti ini, silakan subscribe channel kami. Kedepannya, kami akan membuat lebih banyak konten seputar ilmu pengetahuan yang sering menjadi pertanyaan oleh masyarakat.